Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Febrianti Puspitasari, NBI 1121900-105. Di sini saya akan mepresentasikan hasil tugas saya guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis, yang dimana saya menggunakan produk Yongtai Coconut Cup kelapa kupas dari Thailand, yang dimana produk ini berupa daging buah kelapa utuh yang dikeruk bulat-bulat tanpa pecah, sehingga konsumen bisa langsung menikmatinya baik diminum maupun dimakan hanya dengan sekali tusukan menggunakan sedotan. Sehingga menurut saya produk ini bisa terbilang unik. Selanjutnya, kami memiliki visi dan misi pada produk Yongtai Coconut Cup kelapa kupas. Untuk visi kami adalah menjadi industri kelapa muda siap saji yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, juga menjadi industri yang handal di dalam negeri, dan juga optimis untuk meraih reputasi yang paling baik dan terpercaya di mata konsumen. Lalu, misi kami yang pertama yaitu menyediakan produk yang siap digunakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, berperan dalam mendorong penjual atau pengusaha kelapa muda dalam meningkatkan nilai ekonomisnya. Yang ketiga, menjadi industri yang berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Lalu kami juga memiliki goals, yang dimana dengan goals kami yaitu berupaya untuk meraup keuntungan pada awal tahun 2022. Kami optimis dapat menyerap total profit tersebut dikarenakan bukti keuangan industri kami dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan profit. Oke, jadi perkenalkan produk kami yaitu Yongtai Coconut Cup dengan slogan Ready to Drink, Ready to Eat. Kami memilih slogan ini karena menurut kami jika konsumen menggunakan produk ini, maka konsumen tidak perlu susah payah mengupas kelapa. Hanya cukup dengan tusuk menggunakan sedotan, maka akan siap dinikmati. Untuk slide selanjutnya, kami ada problems, di mana di sini kami akan menjabarkan problems di balik kami menggunakan produk Yongtai Coconut Cup kelapa kupas. Yang pertama, dari konsumen atau manusia. Dapat dilihat kebanyakan orang susah dalam membuka kelapa, terutama mengupas kulitnya dikarenakan kulit kelapa yang keras dan tebal. Jadi untuk alatnya juga kadang dibutuhkan pisau khusus atau pisau yang tajam dan berukuran besar, sehingga dalam proses mengupas kulit kelapa tersebut dengan menggunakan pisau, maka besar kemungkinan bisa melukai tangan atau jari tangan kita sendiri. Di mana ada problems pasti ada solusi. Di mana solusi kita yang pertama yaitu dengan produk ini dapat memberikan pilihan yang mudah bagi konsumen, karena cukup membeli dan produknya bisa langsung dikonsumsi, baik diminum maupun dimakan daging kelapanya. Yang pertama, konsumen tidak perlu susah payah mengupas kulit kelapa. Yang kedua, produk ini dinilai aman untuk konsumen, karena bagi konsumen sendiri, jika menggunakan produk ini, mereka tidak perlu menyiapkan peralatan yang tajam, terutama pisau yang bisa menciptakan resiko terhadap diri sendiri, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu melukai tangan atau jari tangan. Lalu dalam produk ini, untuk solusinya kami juga menyediakan daging kelapa yang tinggal tusuk menggunakan sedotan dan siap dinikmati. Jadi dapat disimpulkan bahwa
solution bisa juga menjadi differentiation pada produk kami, yang dimana jika konsumen mengonsumsi produk kami, maka itu tidak perlu untuk dikeruk lagi kelapanya, sehingga berbeda dengan kelapa yang lainnya. Contohnya seperti kelapa yang disisi setengah kulitnya atau disebut kelapa diamond. Lalu selanjutnya ada market size. Yang di sini saya mengelompokkan menjadi TAM atau total addressable atau available market. Yang kedua ada SAM, yaitu service available market. Yang ketiga ada SOM, yaitu serviceable and obtainable market. Untuk TAM sendiri, kita dapat menjabarkan bahwa 52% masyarakat daerah, terutama di daerah saya Wonokusumo, itu menyukai kelapa muda yang siap dinikmati tanpa merepotkan konsumen. Terbukti dari banyaknya penjual kelapa muda di pinggir jalan. Namun, pada produk kami belum ada brand leader yang menguasainya, sehingga ini juga menjadi salah satu peluang besar kami dalam menjalankan usaha ini agar tetap maju dan berjalan untuk mencapai profit atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada SAM atau Service Available Market. Untuk bagian pelanggan dari total addressable market atau TAM yang sebenarnya dapat dijangkau. Di samping itu terdapat penjual kelapa muda yang bisa menjadi saingan kami. Namun hal tersebut tidak menghalangi pelanggan agar tetap konsisten atau berada dalam produk kami. Yang ketiga ada SOM atau Serviceable and Obtainable Market. Dengan produk ini, kami berusaha memberikan berbagai macam promo dan potongan harga, terutama pada waktu early bird bagi pelanggan supaya tetap setia pada produk kami, sehingga pelanggan tersebut bisa menciptakan rebuying untuk membeli kembali produk kami agar bisa dinikmati kembali untuk konsumen tersebut. Slide selanjutnya ada competition, yang dimana untuk produk kami Yongtai Coconut Cup itu memiliki kualitas yang tinggi, namun juga dibarengi dengan harga yang tinggi, namun tetap ramah di kantong. Untuk kompetitor kami selanjutnya ada Diamond Coconut dengan kulit berbentuk diamond, yang dimana harga dari Diamond Coconut ini juga standar, namun tidak murah dan tidak tinggi, dengan kualitas yang standar pula. Yang ketiga, kompetitor kami adalah kelapa muda utuh dengan kulitnya, sehingga kualitas dari sini tuh dapat dibilang rendah dan harganya cukup murah. Dari kelapa muda utuh ini, untuk produknya sendiri itu dapat merugikan konsumen atau merepotkan konsumen untuk membuka kulit kelapa tersebut, yang dimana dapat kita ketahui bahwa kulit kelapa itu keras dan tebal, sehingga dalam penjabaran competition ini produk kami bisa dikatakan lebih unggul. Selanjutnya ada produk. Di sini kami akan menjelaskan produk kami, yang dimana produk kami adalah Yongtai Coconut Cup yang merupakan jajanan atau makanan jalanan khas Thailand, yang berupa kelapa muda yang dagingnya dikeruk full bulat tanpa pecah. Dapat dilihat pada gambar kedua
pada background berwarna kuning. Pada proses pembuatannya kami menggunakan skill khusus dan terbilang biasa di negara Thailand. Karena kami mengolahnya menggunakan tanduk kerbau untuk mengeluarkan daging kelapanya secara utuh. Untuk penggunaannya sendiri pun cukup mudah. Cukup untuk dinikmati secara minum, konsumen cukup menusuknya menggunakan sedotan. Jika ingin dimakan, dikarenakan produk kami full daging kelapa tanpa adanya kulit sedikit pun, maka dari itu konsumen bisa langsung memakannya seperti digigit tanpa dikeruk. Selanjutnya ada financial, yang dimana financial ini merupakan laporan keuangan pada industri kami yang berupa pendapatan atau income. Di sini saya akan menjelaskan untuk pada tahun 2018 kami berhasil menjual produk senilai 3,5 dari total produk yaitu 10, sehingga gross marginnya kami mendapatkan 2,5. Untuk hasil net income-nya kami mendapatkan 1,5, sehingga bila dirupiahkan pendapatan kami pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.750.000. Namun dalam hal ini kami menghitung secara per bulan, yang dimana sehingga 2.750.000 tersebut dapat dikalikan 12 bulan, sehingga total pendapatan 2018 yaitu 33 juta. Untuk 2019 sendiri, untuk 2019 sendiri hasil per bulan kami mendapatkan 3.250.000 rupiah, yang bisa dikalikan dengan 12 bulan, yaitu hasil pendapatan pada tahun 2019 secara penuh yaitu sebesar 390 juta. Untuk 2020 per bulannya kami mendapatkan 5 juta, sehingga total keseluruhannya kami mendapatkan 600 juta. Untuk yang tahun 2019 total kami adalah 39 juta, yang 2020 adalah 60 juta. Untuk yang 2021 per bulannya 5.650.000, sehingga total keseluruhannya adalah 67.800. Dikarenakan hasil yang terus meningkat, maka kami juga akan meningkatkan produksi guna memenuhi target pasar dan meraup profit yang lebih tinggi daripada tahun 2020. Untuk target sendiri kami per bulannya berusaha mencapai 10 juta, sehingga keseluruhan total pada tahun tersebut mencapai 120 juta. Slide selanjutnya adalah bisnis model. Yang pertama ada key partners. Untuk supplier bahan baku produk kami sendiri yaitu berasal dari pasar tradisional atau penjual kelapa muda. Yang kedua ada packaging supplier, yang dimana kami packagingnya menggunakan cup berbentuk mika, sehingga menurut saya itu juga mudah didapatkan pada toko kelontong. Yang ketiga ada logistik service, dengan bekerja sama dengan Gojek, Grab, dan lain-lain seperti layanan antar barang untuk
mengirimkan barang tersebut sampai pada konsumen. Yang kedua ada key activities. Yang pertama, kami membeli bahan baku, lalu mengelolanya bahan baku tersebut atau kelapa muda tersebut dengan teknik cutting coconut skill. Lalu mengemasnya menggunakan cup mica. Untuk key resource, kami ada sumber daya manusia, lalu ada alat untuk mengupas kulit kelapa, dan mengeluarkan daging kelapa secara utuh menggunakan teknik cutting. Untuk customer segment, kami ada pada swalayan atau supermarket, yang dimana kami juga akan mendistribusikannya untuk dijual kembali lewat supermarket ataupun swalayan. Lalu juga ada restoran tepi pantai, lalu pebisnis offline atau online, dan juga customer segment kami untuk komunitas yaitu di kalangan usia, gender. Untuk usia sendiri baik remaja atau dewasa. Untuk gender cocok semua yaitu pria atau wanita. Lalu juga cocok untuk semua kalangan, baik dari kelas bawah ataupun menengah ke atas. Untuk channel sendiri, kami menggunakan media sosial, Instagram ataupun WhatsApp. Lalu bisa juga dengan brosur, bisa juga dengan mendatangi kami di toko offline atau minimarket yang menjadi partner kami. Lalu value proportion pada produk kami yaitu bentuk yang unik serta kemudahan dalam mengonsumsinya. Untuk customer relationship yaitu respon cepat, sosial media dan web, dan juga layanan COD. Revenue streams yaitu kami dapatkan dari penjualan minuman atau dari Yongtai Coconut Cup kelapa kupas. Lalu keuntungan dari endorse para food blogger. Yang ketiga, keuntungan dari berbagai macam iklan. Untuk cost structure sendiri, kami ada biaya produksi, biaya modal, biaya gaji, dan biaya pemasaran. Untuk slide selanjutnya ada our team, yang dimana saya sebagai CEO pada industri Yongtai Coconut Cup kelapa kupas. Lalu ada Renanda Agustina sebagai CVO pada marketing dan finansial guna memonitor selalu keuangan pada industri kami. Yang ketiga ada Dwiki Putra Alfiansyah sebagai production manager guna mengurus atau memonitor juga dalam pengelolaan produk Yongtai Coconut Cup kelapa kupas hingga pada pendistribusian, termasuk pada supplier, untuk mengetahui bagaimana jalannya tahapan dalam produk kami guna memenuhi kebutuhan para konsumen. Lalu untuk analisis SWOT sendiri, kami mengelompokkannya berdasarkan analisis yang benar, yang dimana melalui strength atau kekuatan dapat dijabarkan bahwa produk kami dinilai unik, berbeda dari kelapa kupas lainnya. Bahan baku pun mudah didapat, dan produk ini bisa dinikmati semua kalangan, baik dari usia, gender, maupun kelas konsumen
seperti kelas bawah ataupun kelas menengah ke atas karena harganya pun terjangkau. Lalu bahan yang digunakan juga aman. Untuk weakness atau kelemahan sendiri, umur simpan yang relatif pendek dikarenakan kelapa sendiri tidak dapat bertahan lama, sehingga konsumen dianjurkan untuk langsung mengonsumsinya di saat pembelian itu terjadi. Lalu belum banyak dikenal masyarakat, sehingga kami juga harus menciptakan strategi yang lebih guna untuk memperkenalkan produk kami kepada kalangan masyarakat agar lebih dikenal. Yang selanjutnya mudah ditiru, dikarenakan menurut saya proses ini tidak membutuhkan mesin ataupun waktu yang lama, sehingga masyarakat luar dapat meniru produk kami, dan itu pun dapat menjadi pesaing kami selanjutnya. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Belum atau masih sangat sedikit jumlah pesaingnya, terbukti dari kompetitor sejenis yang masih sedikit. Bahkan di daerah saya, daerah Wonokusumo, itu tidak ada satupun yang menjual daging kelapa secara utuh bulat seperti Yongtai, Coconut Cup, kelapa kupas. Lalu masyarakatnya pun konsumtif. Lalu ada threat atau ancaman. Hal ini akan muncul pesaing baru. Lalu kesadaran masyarakat pun lama-kelamaan akan menjadikan ancaman bagi kita, karena dapat kita ketahui bahwa mengonsumsi kelapa muda secara berlebihan dapat meningkatkan resiko obesitas atau kegemukan. Sekian presentasi dari saya tentang pitch deck bisnis berupa produk Yongtai Coconut Cup, kelapa kupas. Mohon maaf jika ada kesalahan pada slide presentasi ataupun pada ucapan saya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.